Chinese. Even the loyal Chinese is... Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita harus paham bahwa yang menuntut pembubaran PKI itu adalah dari khususnya umat Islam, juga umat Kristen. Karena mereka cemas dengan komunisme ini. Karena mereka ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Mereka selalu melakukan agitasi. Memang bagi mereka yang hidupnya setelah 66, 67 tidak mengalami masa-masa tahun-tahun Orde Lama, tidak bisa membayangkan betapa kalau terjadi peringatan semacam perayaan begitu, disitulah muncul pemuda-pemuda rakyat itu dengan pakaiannya hitam-hitam, baretnya merah, mereka kadang-kadang pakai drum band dan sebagainya. Persaingan dengan Ansor, Muhammadiyah yang juga berpakaian yang sama, yang kalau kita lihat yang sekarang ini itu sebenarnya peninggalan masa-masa ketika berhadapan dengan pemuda rakyat. Begitulah saya mengalami mereka ingin menjadikan negara Pancasila ini dengan negara komunis, seperti yang dirilis di berita-berita bahwa dari dokumen-dokumen yang sudah dibuka di Amerika, bahwa kalau Pak Harto tidak membubarkan PKI saat itu, maka bisa dibayangkan tahun 70 Indonesia sudah menjadi negara komunis. Anda tidak membayangkan, bukan hanya terjadi di Jakarta, di Jawa Tengah, dan remnya dibunuh, dilubang buayakan Pak Katam Saudara Sugiono, juga di daerah-daerah dibuat lubang-lubang dan mereka sudah punya daftar yang akan dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur yang mereka sudah siap. Itulah sebabnya mengapa kita harus yakin bahwa dengan Pancasila itu maka orang-orang anasir komunis ini tidak boleh ada di Indonesia. Saudara-saudaraku, dampak daripada peristiwa G30 SPKI itu tahun 66, 67, ada peristiwa lain yang tidak hanya sekedar kepada orang-orang komunis dan simpatisannya, tetapi ini yang belum diungkap, perseteruan antara mahasiswa Islam HMI dan mahasiswa nasionalis GMNI. Ya, mereka yang masih ingat peristiwa itu di Pemuda, kalau yang jaga itu KKO, maka yang dipukulin pemuda-pemuda itu adalah dari kalangan HMI. Tapi kalau yang jaga itu Raiders, Kostrad, yang dipukulin adalah GMI. Dan itu terjadi. Ini side effect daripada peristiwa-peristiwa setelah epilog daripada G30 SPKI. Nah, kemudian di Banyuwangi yang saya melihat dengan mata kepala sendiri, ya, bahwa di Banyuwangi terjadi ketegangan yang luar biasa antara KKO, saat itu marinir disebut KKO, Korps Komando Operasi, dan Raiders, di mana kalau KKO itu masuk ke kampung-kampung, tapi yang diinapi itu adalah orang-orang nasionalis. Kalau Raiders, orang-orang yang agamis. Senjatanya pun berbeda. Kalau KKO itu COM atau AK. Sedangkan kalau Raiders itu adalah ya produk Amerika kalau tidak salah. Nah,
Pada suatu saat di Banyuwangi itu maksud daripada Kodim itu mendamaikan antara kedua kubu ini, KKO sama Raiders. Maka diadakan pertandingan tinju di lapangan. Saya melihat, saya ada di dalam sini. Nah, kedua kelompok ini antara KKO sama Raiders diadakan tinju. Kalau yang dipukul, yang babak belur itu KKO, maka yang sorak adalah yang Raiders. Dan sebaliknya, kalau KKO memukul petinju yang dari Raiders, maka yang sorak-sorak adalah KKO. Apa yang terjadi? Ya tembak-tembakan, tapi ke atas ya, bukan langsung ke orangnya. Akhirnya penonton ya bubar semua. Apalagi ini saya tambahkan, pada saat ya prolog daripada G30 SPK ini adalah ekonomi kita begitu buruknya dan kebutuhan pokok rakyat yaitu beras sulit didapat, sehingga di kota saya kelahiran Banyuwangi itu yang merupakan lumbung beras, lumbung padi di Banyuwangi itu, pemerintah daerahnya itu melokalisir, tidak boleh beras itu dijual ke luar daerah. Nah ini sebagai contoh yang saya saksikan sendiri adalah para nelayan itu begitu terjadi lonjakan harga yang luar biasa antara Banyuwangi dan Gilimanuk tadi, maka nelayan-nelayan itu banyak membawa beras dijual ke Gilimanuk. Apa yang terjadi? Polisi Airut itu menembak para nelayan itu, perahunya ditembak dan tenggelam, orangnya ditahan. Nah ini kan orang menjual beras saja, katakanlah menjual beras ke Situbondo atau ke Jember, tidak boleh, harus melalui izin dari bupati, dijaga. Ini salah satu dampak daripada sulitnya rakyat mendapatkan beras. Sampai-sampai koperasi dari Siliwangi mencari beras sampai ke Banyuwangi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat di dalam rangka kita mengambil hikmah dari kasus-kasus sebelumnya. Belajar sejarah itu untuk diambil hikmahnya agar bangsa ini bisa melaju dengan bagus, maju, dan bisa mensejahterakan rakyatnya dari Sabang sampai Merauke. Mudah diucapkan, tetapi sulit kadang-kadang dilaksanakan. Untuk itu, marilah kita bertekad untuk melaksanakan itu perintah Undang-Undang Dasar 45, bahwa tujuan bernegara kita itu adalah mensejahterakan rakyat, melindungi dan mencerdaskan rakyat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.